Men, cewek kayak apa coba yang bisa bikin 3 rockstar kelopak-kelopak dibikinin 10 lagu pula. Belum lagi Harrison dikabarkan kerap selingkuh. Salah satunya adalah dengan istri drummernya sendiri. Ya, dengan istri Ringo Starr. Kejadian ini dipergoki langsung oleh Patty. Terus karena sering nongkrong bareng dan lihat kemolekan istri temennya, disinilah bibit-bibit asmara itu muncul, saudara. Dan Clapton pun semakin berambisi pada Patty. Hingga klimaksnya terjadi ketika Harrison memergoki Patty dan Clapton sedang berbicara intens di sebuah pesta. Clapton akhirnya mengakui bahwa dia mencintai istri sahabatnya itu. Kisah cinta mereka ini rumit, menyakitkan, dan sekaligus ikonik dalam sejarah dunia musik. Oh ya saudara, bagi yang tertarik dengan buku Wonderful Tonight, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih link downloadnya. Gratis kok, tinggal di-download aja. Aloha saudara-saudara, jumpa lagi kita. Kisah tentang cinta segitiga memang selalu menarik perhatian kita saudara. Mulai dari kisah cinta segitiga dalam sinetron yang digemari oleh emak-emak, sampai dengan kisah cinta segitiga dalam sejarah yang epik, semacam Helen of Troy yang menyebabkan perang bertahun-tahun antara bangsa Troya dan Sparta, atau kisah Cleopatra dari Mesir dan Mark Antony dari Romawi yang berakhir tragis. Namun kali ini kita akan membahas cinta segitiga yang ada kaitannya dengan dunia musik saudara. Ada banyak kisah sebenarnya, mulai dari kisah antara Kurt Cobain, Courtney Love, dan Billy Corgan, pentolannya Smashing Pumpkins. Terus ada kisah cinta segitiga antara Joey dan Johnny Ramones bersama Linda mereka. Oh ya, khusus kisah cinta Ramones ini pernah saya bahas dalam video saya yang bertajuk Kisah Dibalik KKK Took My Baby Away. Bagi yang belum tonton, silahkan tonton ya. Nanti akan saya sertakan linknya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah kisah cinta segitiga yang mungkin paling epik yang menyita banyak perhatian publik di dunia musik waktu itu, yaitu kisah cinta segitiga antara George Harrisonnya The Beatles, terus Eric Clapton, gitaris blues kenamaan, dan seorang wanita bernama Patty Boyd. Dan Patty Boyd inilah satu-satunya wanita di dunia ini yang menjadi inspirasi dari banyak lagu hits seperti Something yang menurut Frank Sinatra adalah lagu cinta terbaik dalam 50 tahun terakhir. Terus lagu Layla dan Wonderful Tonight-nya Eric Clapton. Penasaran seperti apa kisahnya? Kita bahas tentunya dalam Story Behind Something. Story. Oke, saya sadur dari 4Out Magazine. Sebenarnya ada 10 lagu yang terinspirasi dari Patty, saudara, dan ditulis oleh 3 pria yang berbeda. Selain George Harrison dan Eric Clapton, ada satu lagi personilnya Rolling Stones yang bernama Ronnie Wood. Cuma yang akan kita bahas di sini adalah kisahnya Harrison dan Eric Clapton saja. Yang kisah bersama Ronnie Wood kayaknya kurang greget, saudara. Men, cewek kayak apa coba yang bisa bikin 3 rockstar kelopak-kelopak dibikinin 10 lagu pula. Oke, jadi Harrison bikin I Need You, It's All Too Much, For Your Blue, So Sad, dan Something yang fenomenal itu. Terus Clapton bikin Layla, Wonderful Tonight, She's Waiting, dan Old Love. Sementara Ronnie Wood dia bikin Mystifies Me dan Breathe On Me. Sebenarnya total ada 11 lagu saudara, tapi entah kenapa di judulnya cuma ada 10 lagu ya. Nanti akan saya spill sedikit tentang lagu-lagu yang kondang saja ya, seperti Something, Layla, dan Wonderful Tonight. Kisah ini berawal ketika seorang wanita cantik jelita yang multitalenta bernama Patty Boyd menjadi pemeran figuran di film A Hard Day's Night. Disitulah dia bertemu dengan Harrison yang langsung tertarik padanya. PDKT-nya gencar hingga akhirnya mereka menikah pada tahun 1966. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik saudara. Ya iyalah, Harrison kan salah satu member band yang paling terkenal di dunia. Dan tampaknya kehadiran Patty di The Beatles lebih bisa diterima oleh Beatlemania daripada kehadiran Yoko Ono. Jadi singkat cerita, Harrison menulis beberapa lagu untuk Patty dan yang paling kondang adalah lagu yang bertajuk Something. Ini adalah lagu cinta yang memiliki nuansa yang lebih personal dan dewasa dibandingkan lagu-lagu cinta Beatles lainnya, dan membuktikan bahwasannya bukan cuma Lennon dan McCartney yang bisa bikin lagu hits. Lagu ini bertemakan tentang kekaguman seorang pria terhadap wanita yang begitu dicintainya. Liriknya sendiri menggambarkan ada sesuatu pada diri wanita itu, mulai dari cara dia bergerak, cara dia tersenyum, terus kehadirannya yang memikat dan sulit untuk dijelaskan.
Yang menariknya di sini saudara, Harrison seperti memberikan pertanda dalam lagu ini pada penggalan yang berbunyi "You're asking me will my love will grow? I don't know, I don't know." Ini menunjukkan meskipun Harrison sedang dimabuk cinta, tapi dia mengakui bahwa masa depan cinta itu tidak pasti. Dan benar saja saudara, lambat laun jalinan asmara mereka mulai pudar. Setelah melakukan perjalanan spiritual ke India, Harrison semakin mendalami spiritualitasnya yang malah membawa hawa buruk ke rumah tangga mereka. Oh ya saudara, kisah tentang Beatles ke India ini ada saya spill di video saya yang bertajuk cerita di balik lagu Across the Universe. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton ya. Nanti akan saya sertakan linknya. Oke, lanjut lagi ke pembahasannya ya. Kondisi Beatles semakin memburuk sebelum akhirnya bubar pada tahun 70 yang memang secara tidak langsung memengaruhi Harrison. Belum lagi Harrison dikabarkan kerap selingkuh. Salah satunya adalah dengan istri drummernya sendiri. Ya, dengan istri Ringo Starr. Kejadian ini dipergoki langsung oleh Patty. Meskipun Harrison menyangkalnya, Harrison juga sering mengkonsumsi termasuk yang malah menambah kerunyaman dalam rumah tangga mereka. Nah, saat runyam inilah saudara, masuklah sang dewa gitar Eric Clapton. Clapton ini sebenarnya adalah teman tongkrongannya Harrison. Mereka sering ngejam bareng. Bahkan Harrison mengundang Clapton untuk mengisi sesi gitar dalam While My Guitar Gently Weeps. Bukan cuma diundang untuk ngisi gitar saja, Clapton pun sering diundang ke rumah Harrison. Terus karena sering nongkrong bareng dan lihat kemolekan istri temennya, disinilah bibit-bibit asmara itu muncul saudara. Dan Clapton pun semakin berambisi pada Patty, bahkan sampai nekat menulis surat. Saya sadur dari The Guardian, Clapton menulis 2 surat kepada Patty. Surat yang pertama ada sepenggal kalimat yang berbunyi, "Yang ingin aku tanyakan padamu, apakah kamu masih mencintai suamimu? Semua pertanyaan itu sangat tidak sopan, aku tahu. Tapi jika masih ada perasaan di hatimu untukku, kamu harus memberitahuku." Patty mengira surat ini dari fansnya dan baru menyadari, baru ngeh setelah Clapton menelponnya. Terus pada surat kedua, Clapton menyebut Patty sebagai Layla dan dijadikan pula sebagai judul lagu. Clapton membawakan lagu ini bersama bandnya, dan ini adalah lagu yang emosional tentang obsesi, patah hati, dan cinta yang tak terbalas. Hal itu bisa kita lihat dari penggalan liriknya yang berbunyi, "What will you do when you get lonely and nobody's waiting by your side?" Pada penggalan tersebut jelas menggambarkan bahwa Patty kesepian di dalam pernikahannya bersama Harrison. Terus pada penggalan "You've been running and hiding much too long." Penggalan tersebut menggambarkan bahwa Patty terus menahan perasaannya dan bersembunyi dari kebenaran, yaitu bahwa sebenarnya dia juga mencintai Clapton. Terus pada penggalan yang berbunyi, "Layla, you've got on me on my knees," yang artinya, "Layla, kau membuatku berlutut." Ini jelas menunjukkan betapa putus asanya Clapton, sampai-sampai dia mesti berlutut untuk cintanya. Bagaikan gayung bersambut saudara di tengah kondisi Beatles yang lagi runyam, apalagi sepeninggalan manajernya, sepeninggalan Brian Epstein. Terus ditambah lagi dengan John Lennon yang makin terobsesi dengan Yoko Ono-nya, Harrison pun bersifat acuh tak acuh terhadap Patty. Dan pada saat-saat itulah Clapton sering datang ke rumah dan meminta Patty untuk kabur bersamanya. Tapi hal itu terus ditolak oleh Patty. Bisa aja saudara, Clapton saudara. Hingga klimaksnya terjadi ketika Harrison memergoki Patty dan Clapton sedang berbicara intens di sebuah pesta. Clapton akhirnya mengakui bahwa dia mencintai istri sahabatnya itu. Harrison pun memberikan ultimatum kepada Patty untuk memilih antara dirinya dengan Clapton. Dan tetap Patty pun masih memilih Harrison. Sebenarnya Patty ini tipe istri yang setia ya kan, cuman Harrison aja yang acuh tak acuh. Singkat cerita, Patty akhirnya meninggalkan Harrison, kemudian mereka bercerai pada tahun 77. Setelah bercerai, Patty menjadi kekasih Clapton. Dan Clapton menulis satu lagu hits lagi yang cukup terkenal dengan tajuk Wonderful Tonight. Lagu ini dibuat ketika Patty dan Clapton sedang bersiap untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Paul dan Linda McCartney. Saat itu, Patty butuh waktu sepeminuman teh untuk berdandan dan memilih pakaian. Sementara Clapton menunggu dengan gitarnya dan memetik melodi yang akhirnya menjadi Wonderful Tonight. Sebuah lagu yang bercerita tentang seorang pria yang mengagumi kecantikan pasangannya dan merasakan bahwasannya kebahagiaan kita bisa datang dari momen yang sepele, seperti berdandan untuk pergi ke pesta misalnya. Saya spill sedikit ya liriknya saudara. "It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear." Penggalan tersebut menggambarkan keadaan di mana seorang wanita sedang berdandan dan memilih baju.
Terus ada and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Panggilan tersebut menggambarkan ada jawaban tulus dari seorang pria bahwasannya pasangannya itu selalu terlihat luar biasa apapun yang ia kenakan. I feel wonderful because I see the love like in your eyes. Yang bermakna kebahagiaan pria itu bukan hanya karena kecantikan fisik, tapi juga tatapan yang penuh cinta dari pasangannya. And the wonder of it all is that you don't realize how much I love you. Yang berarti bahwa seringkali orang yang kita cintai banyak tidak menyadari betapa dalam cinta kita pada mereka. Jadi poinnya, lagu ini sih menunjukkan bahwa cinta itu sebenarnya cukup dengan saling memperhatikan dan tidak perlu kisah dramatis yang berlebihan. Oke, kita balik lagi ke kisah antara Clapton dan Patty ya, yang akhirnya menikah pada tahun 1979. Dan hebatnya, meskipun terjadi drama tikung menikung dalam jalinan asmara mereka, Harrison dan Clapton tetap menjalin persahabatan, dan Harrison tetap menghadiri pesta pernikahan Clapton dengan Patty. Oke, jadi kesimpulannya, kisah cinta mereka bertiga ini tidaklah sesederhana lirik lagu Wonderful Tonight ciptaannya Clapton. Kisah cinta mereka ini rumit, menyakitkan, dan sekaligus ikonik dalam sejarah dunia musik. Bisa berikan contoh lainnya nggak? Tulis di kolom komentar ya. Saya bilang rumit karena apa coba? Karena kisah ini melibatkan persahabatan, pengkhianatan, dan pencarian jati diri. Iya, jati diri dari seorang Patty Boyd yang menjadi tokoh sentral dalam kisah ini. Dia menyadari bahwa selama bertahun-tahun dia kehilangan jati dirinya. Dia terjebak dalam pelukan dua pria legendaris yang mencintainya, namun keduanya juga melukainya. Pada akhirnya Patty berhasil menemukan kembali jati dirinya melalui fotografi dan menulis autobiografinya yang bertajuk Wonderful Tonight, dan menunjukkan ke dunia bahwa dia bukan sekedar muse atau inspirasi bagi legend, melainkan dia sendiri adalah seorang perempuan legend yang kuat dan mampu berdiri sendiri. Oh ya saudara, bagi yang tertarik dengan buku Wonderful Tonight, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya kasih link downloadnya. Gratis kok, tinggal di-download aja. Buku ini bercerita tentang sudut pandang seorang wanita yang pernah menjadi pusat perhatian dalam dunia musik, dan tentang bagaimana dia menghadapi sorotan media bersama dengan kehidupannya yang penuh dengan gejolak. Saya rasa cukup sekian bahasan kita kali ini saudara, tentang sosok wanita yang mampu membuat kelepek-kelepek dua legend sekaligus. Kalau ada request, pengen dibahas tentang lirik lagu, cover album, atau tokoh yang ada kaitannya dengan dunia musik, silakan tulis di kolom komentar ya saudara. Tapi jangan yang berat-berat, karena hidup ini sudah berat. Dukung terus channel UMKM ini ya saudara. See you when I see you.